Ya, sebenarnya RBA join the team dengan di mana bank sentral atau beberapa bank sentral sudah melakukan pemangkasan sebelumnya, tapi RBA sepertinya baru join hari ini. Per hari ini mereka memangkas kurang lebih 25 basis point dan itu berarti semakin banyak bank sentral yang melakukan pemangkasan semua. Tapi kira-kira artinya apa ya untuk market dan juga bagaimana dampak selanjutnya? Ini dia ulasannya. So, tadi pagi kita sudah mendapatkan kabar dari RBA, Reserve Bank of Australia, yang memangkas 25 basis point dari 4,35 menjadi 4,1%. Nah, ini sebetulnya sesuai ekspektasi dan sudah ada rumor seminggu terakhir ya kalau tidak salah. Dan akhirnya kalau teman-teman lihat dan pantau, pergerakan dari RBA itu justru membuat Australian dollar tidak terlalu turun, artinya tidak terlalu melemah. Nah, karena apa? Karena posisinya sudah sesuai ekspektasi dan ternyata kalau kita perhatikan dari beberapa statement atau pernyataan, sepertinya pernyataannya relatif hawkish. Tidak ke arah dovish, tapi juga tidak terlalu hawkish. Hanya saja ya mungkin dia tidak memberikan komitmen yang jelas terkait dengan apakah mungkin nantinya akan ada pemangkasan lanjutan atau tidak. Yang jelas inilah yang membuat kenapa Australian dollar cenderung malah mengalami kenaikan lagi. Tapi seberapa tinggi ya? Kelihatannya kita belum tentu bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kenaikan yang sampai bisa dibilang berkepanjangan. Karena satu sisi kita juga harus tengok dari posisi US dollar dan itu juga semuanya akan bergantung pada dinamika pasar yang kaitannya dengan pengumuman-pengumuman ataupun beberapa pengumuman terkait dengan tarif. Saya belum dapatkan apa yang akan terjadi pada tarif terhadap Australia, tapi semestinya semua negara akan terkena tarif dari Trump sehingga mungkin beberapa bank sentral itu akan menyesuaikan dan juga mulai mempersiapkan diri. Mungkin saja akan terkena dampak yang juga seperti apa yang dilakukan oleh China. Nah, satu sisi, kalau kita lihat dari RBA sendiri, sebetulnya ini adalah bisa dibilang pemangkasan setelah sekian lamanya dia bertahan. Jadi, mengacu kepada 2022 saat dia melakukan kenaikan suku bunga dari 0,35 secara bertahap sampai ke 4,35, itu adalah selama 1 tahun ya, jadi sampai November 2023, dan sejak saat itu di bulan Desember lalu kemudian masuk ke tahun 2024 sampai terakhir kemarin itu sama sekali tidak melakukan perubahan suku bunga, bahkan cenderung bertahan sampai 1 tahun lamanya di saat bank sentral lain justru mulai memangkas suku bunga. Nah, per hari ini mereka mulai join the team melakukan pemangkasan 25 basis point, tapi tinggal pertanyaannya adalah apakah ini menjadikan siklus atau tidak. Ada beberapa pertanyaan yang juga mengatakan hal yang serupa, tapi juga ada beberapa yang cukup meyakini bahwa inilah pertanda awal dari penurunan suku bunga sehingga bukan terakhir tapi justru awal. Itu berarti sinyal yang kuat kemungkinan adalah bergantung pada data ekonomi berikutnya yang kemungkinan juga akan ya hampir sama dengan bank sentral lain untuk mempertegas kemungkinan mereka akan melakukan pemangkasan berikutnya. So, secara keseluruhan kalau kita lihat seperti ini adalah gambaran dari bank sentral global yang saya punya. Jadi kalau kita lihat dari BOC, Bank of Canada, kemudian Bank of England, ECB, kemudian Swiss National Bank, Federal Reserve, lalu kemudian PBOC, dan terakhir adalah RBA. Semua bank sentral sudah join the team untuk memangkas suku bunga, terutama yang paling awal itulah BOC dan juga Swiss National Bank. Nah, cuman masalahnya pengecualiannya adalah untuk FOMC atau Federal Reserve yang memang sejak Januari mereka memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga dan sepertinya juga bulan Maret juga akan tetap dipertahankan dan belum ada tanda-tanda mereka akan melakukan penurunan lanjutan, tapi semua itu bergantung pada data. Jadi dinamikanya ya mereka mau tidak mau mengandalkan data ekonomi. Data apa? Data inflasi dan juga data tenaga kerja. Satu sisi mereka juga tidak memberikan isyarat untuk FOMC ini, tidak memberikan isyarat untuk kenaikan suku bunga. Jadi mereka masih tetap wait and see, terutama kaitannya dengan beberapa pernyataan terakhir dari Harker ataupun Bowman yang mengatakan inflasi masih tetap optimis bisa sampai ke target 2%. Walaupun secara berangsur ya atau bertahap. Nah, kemudian pengecualian juga untuk Jepang yang ternyata mereka justru mulai memasuki siklus kenaikan suku bunga. Jadi yang lainnya kurang lebih mayoritas adalah pelonggaran moneter, sementara BOJ itulah dalam siklus pengetatan moneter. Dampaknya tentunya kalau misalkan saya soroti mayoritas bank sentral yang melakukan pemangkasan suku bunga, berarti kita akan lihat di sini berarti menandakan era ataupun periode di mana kebijakan moneter longgar itu masih tetap mendominasi. Artinya secara keseluruhan mungkin kita akan melihat ini adalah pondasi yang cukup bagus untuk emas terutama, dan kemungkinan bank sentral global itu masih tetap mempertahankan pembelian emas sebagai cadangan devisa ataupun ya reserve yang diperbanyak. Nah, otomatis ini juga yang membuat dasar-dasar kenapa kemungkinannya harga emas agak sulit untuk mengalami penurunan terlalu tajam ataupun terlalu lama.
Jadi kalaupun terjadi penurunan, kita artikan itu adalah koreksi, dan setiap koreksi itulah kesempatan untuk kita mengambil zona buy, terutama untuk Anda yang berkeinginan untuk berinvestasi untuk medium ataupun bahkan jangka panjang. Nah, satu sisi teman-teman yang perlu saya ingatkan di sini adalah terkait dengan kebangkitan China. Ini sudah kita sounding dari sejak akhir bulan Desember yang lalu, bahwasanya setiap ada penurunan di market Hang Seng itulah kesempatan yang juga prioritas utama kita di pasar saham. Kenapa? Karena secara value, ya valuasi dari Hang Seng jauh lebih rendah dibandingkan market lain atau indeks saham lain, dan sepertinya itu sudah mulai ngegas ya. Saat ini dia sudah muncul ke area 23.000, dan kala itu kalau tidak salah masih sempat ada koreksi sampai 19.000 atau bahkan 18.000-an. Jadi kalau misalkan Anda tertinggal, ya ini momentum yang juga sangat-sangat cukup bagus. Apalagi kalau sudah berada di atas 23.000 ya. Karena ini berarti level tertinggi di tahun 2023 ya, kurang lebih itu sudah dilewati dan tinggal menunggu konsistensinya dia. Nah, satu sisi NDRC, perencana negara Cina, saat ini sudah mulai menyusun strategi dan juga mulai berkomitmen untuk mendukung perusahaan-perusahaan swasta, yang mana dalam beberapa tahun terakhir itu agak sulit. Lalu kemudian juga dari Xi Jinping yang ternyata juga turut mendukung untuk mendorong kepada perusahaan swasta ikut berkembang. Nah, intinya adalah kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi pada China, kebangkitan ini salah satunya itu adalah hasil dari kombinasi kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, di mana kebijakan moneter diusung oleh PBOC atau Bank Sentral China, sementara kebijakan fiskal tentunya diusung oleh pemerintahnya. Nah, ini belum selesai teman-teman. Kalau Anda ingat, di bulan November yang lalu, mereka melakukan stimulus fiskal atau menunjukkan stimulus fiskal yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi kebijakan Donald Trump. Kalau itu mereka mengantisipasi kalau misalkan Trump menang, dikhawatirkan akan terjadi perang dagang ataupun tekanan-tekanan lain terkait dengan ya biaya tarif ya. Dan itu yang terjadi per tahun 2025. Nah, konsekuensinya mau tidak mau pemerintah itu harus atau diharuskan untuk menopang ekonomi dengan siasat apapun itu, bagaimana caranya untuk mengantisipasi penurunan tajam dari dampak tarif tersebut. Dan itu yang saat ini kelihatannya berhasil ya. Mereka sudah cukup berhasil menopang sehingga kalau kita lihat Hang Seng hanya mencatatkan kurang lebih 2 kali penurunan di tahun ini, dan kemudian dia ngegas dan akhirnya tembus 23.000. So, kalau menurut saya ini belum selesai, karena berita yang terbarunya adalah, atau yang lebih tepatnya berita yang saat ini saya pegang, kurang lebih mereka mengatakan bahwa kebijakan pemerintah berikutnya itu akan sesuai dengan komitmen mereka sebelumnya di bulan November 2024, dan kemungkinan akan melanjutkan dengan pertemuan yang lebih serius lagi, menyusun strategi lagi, itu kurang lebih di bulan Maret 2025. So, ini adalah bulan Februari, saya rasa tinggal setengah bulan lagi untuk menuju bulan Maret, dan sepertinya kalau misalkan ternyata goals-nya adalah melanjutkan dengan komitmen stimulus, saya rasa inilah kesempatan, mungkin saja kita akan melihat berangsur-angsur 23.000 untuk Hang Seng akan jauh lebih pesat, lebih cepat lagi, dan kenaikan di atas 24.000 sangat-sangat menunjang. Kira-kira apakah ini akan menjadikan kesempatan untuk Anda? Yang jelas sejauh ini sektor teknologi China juga sedang mulai menunjukkan kebangkitan. Apalagi dengan DeepSeek kemarin yang bisa dibilang teknologi tersebut mengalahkan teknologi ChatGPT ataupun ya yang kita kenal dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika yang memang notabene sangat mendukung kepada teknologi AI. Jadi kira-kira kalau misalkan ini menjadi suatu hal yang antusias, saya rasa Hang Seng akan jauh lebih cepat daripada Nasdaq sekalipun. Nah, kemudian economic calendar. Untuk hari ini kita sudah lihat ada rilis data dari data tenaga kerja untuk Inggris, dan kelihatannya juga ya pound sterling mulai kenaikan. Datanya mix ya, unemployment-nya berkurang ke 4,4% dari ekspektasi 4,5. Walaupun sebetulnya kalau kita bandingkan dengan previous atau bulan sebelumnya itu adalah relatif sama, artinya tidak berubah sama sekali. Yang saya soroti mungkin adalah average earnings index. Kalau misalkan dengan tingkat ya kita katakanlah ini adalah indeks pendapatan ya, berarti kalau misalkan indeks pendapatan rata-ratanya mulai kenaikan, otomatis daya belinya juga akan mulai kenaikan, dan itu adalah suatu hal yang cukup bagus untuk ekonomi. Walaupun kita lihat di sini ya saya tidak terlalu antusias dengan claimant count change ya, karena beberapa kali kita selalu meleset dengan angka ini, dan juga kecenderungannya beberapa pengamat menilai angka ataupun laporan ketenaga kerjaan Inggris itu selalu tidak akurat, at least untuk beberapa bulan terakhir ya. Jadi
Saya tidak akan mencermati ini sebagai pondasi dasar supaya pound sterling akan jauh lebih menguat. Saya lebih cenderung untuk memperhatikan data retail sales yang mungkin akan dirilis di hari Jumat nanti. Nah, nanti malam kita cuma lihat dari Amerika, yaitu adalah New York Empire State Manufacturing Index yang diharapkan atau diperkirakan kembali kenaikan minus 1,9 dari minus 12. Kalau memang ternyata datanya menguat, ya otomatis mungkin nanti malam bisa saja emas terkoreksi turun. Tapi ingat ya, koreksi turun itu bukan berarti dia koreksi dengan catatan bahwa reversal yang sangat besar, melainkan kemungkinan hanya koreksi yang ya bisa dibilang secara teknis sangat wajar. Dan jangan lupa, di malam hari juga kita akan mengamati atau mencermati apa yang akan dikatakan oleh Donald Trump. Jadi agenda hari ini sebetulnya cukup banyak. Selain data tenaga kerja Inggris tadi, kita masih tetap harus menunggu Presiden Trump speak, yang notabene waktunya tidak dijelaskan kapan. Dan yang sedang berlangsung saat ini adalah kemungkinan proses perdamaian antara Rusia Ukraina. Kira-kira apakah market sudah mengantisipasi apa belum? Kelihatannya bisa saja sudah mengantisipasi, sehingga penurunan pada safe haven bisa dibilang kategorinya adalah relatif terbatas. Tapi kita akan lihat nanti apakah ini akan terwujud apa tidak.